Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan tema intervensi pemberian suplemen zat besi pada remaja putri dalam penanganan anemia zat gizi besi. Untuk anggota kelompoknya terdiri dari Maharani Starahan Putri, Orisa Salmaisyah, saya sendiri Orisa Salmaisyah, ada Aswi Maulaya Zulfa, dan Nadia Rizky Aulia. Di sini ada tiga jurnal yang digunakan. Yang pertama ada implikasi of daily supervision and supervised administration of a package of iron and folic acid and vitamin B12 on hemoglobin level among adolescent girl, cluster randomized control trial. Trial yang kedua, effect of iron supplementation and nutrition education on hemoglobin ferritin and oxidative stress in iron deficient female adolescents in Palestine randomized control trial. Yang ketiga ada community based and random control trial providing weekly iron folic acid supplementation in increase serum ferrit is folate and hemoglobin concentration of adolescent girl in South Europe, YouTube ya. Untuk tabel Pico dari ketiga jurnal, yaitu jurnal satu populasi remaja perempuan berusia 12 sampai 19 tahun dengan anemia ringan hingga sedang. Intervention suplementasi harian yang diawasi dari zat besi, asam folat, dan vitamin B12. Comparison kelompok kontrol yang tidak menerima suplementasi. Outcome perubahan kadar hemoglobin, serum ferritin, dan vitamin B12. Time durasi intervensi selama 90 hari. Untuk jurnal yang kedua, population remaja perempuan berusia 15 sampai 19 tahun yang mengalami kekurangan zat besi dan anemia, defisiensi besi di Gaza dan Palestina. Intervention suplementasi zat besi 200 mg Ferro Rocher fumarate dan pendidikan gizi. Untuk comparison, kelompok kontrol yang tidak menerima intervensi atau kelompok C dan kelompok yang hanya menerima suplementasi zat besi kelompok A. Untuk outcome, peningkatan kadar hemoglobin atau Hb, peningkatan kadar ferritin, dan penurunan kadar malodialide atau MDA sebagai indikator stres oksidatif. Untuk time, pengukuran dilakukan pada basalin setelah 3 bulan intervensi dan 3 bulan setelah intervensi diberhentikan. Untuk jurnal yang ketiga, populasi remaja putri berusia 10-19 tahun di zona Pulaita dan media Ethiopia, intervention suplementasi mingguan zat besi dan asam folat atau WIFAS selama 3 bulan. Comparison kelompok kontrol yang tidak menerima intervensi atau tidak ada suplementasi. Outcome perubahan kadar hemoglobin, serum ferritin, dan serum folat setelah 3 bulan. Time durasi intervensi adalah 3 bulan dengan pengukuran dilakukan pada baseline. Next. Untuk background, jurnal satu anemia terutama yang disebabkan oleh kekurangan zat besi adalah masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di India, terutama di kalangan remaja perempuan. Prevalensi anemia di kalangan remaja perempuan di India sangat tinggi, dan intervensi nutrisi yang efektif diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Penelitian ini berfokus pada dampak suplementasi
harian yang diawasi dari zat besi, asam folat, dan vitamin B12 untuk meningkatkan kadar hemoglobin. Untuk jurnal yang kedua, anemia terutama yang disebabkan oleh kekurangan zat besi adalah masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di India, terutama di kalangan remaja perempuan. Prevalensi anemia di kalangan remaja perempuan di India sangat tinggi dan intervensi nutrisi yang efektif diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Penelitian ini berfokus pada dampak suplementasi harian yang diawasi dari zat besi, asam folat, dan vitamin B12 untuk meningkatkan kadar hemoglobin. Untuk jurnal yang ketiga, studi ini berfokus pada masalah defiensi zat besi dan asam folat di kalangan remaja putri di Ethiopia yang merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan. Di defisiensi ini dapat menyebabkan anemia dan berbagai masalah kesehatan lainnya, terutama selama masa remaja dan kehamilan. Penelitian sebelumnya menunjukkan tingginya prevalensi defisiensi zat besi dan asam folat di wilayah tersebut yang mendorong perlunya intervensi yang efektif. Next. Purpose and aim. Untuk jurnal 1, purpose untuk mengevaluasi efektivitas suplementasi harian yang diawasi dari paket zat besi dan asam folat serta vitamin B12 dalam meningkatkan kadar hemoglobin di kalangan remaja perempuan yang mengalami anemia ringan hingga sedang. Aim untuk memberikan bukti yang kuat tentang manfaat intervensi nutrisi ini dan untuk mendukung pengembangan program kesehatan masyarakat yang lebih baik dalam menangani anemia di kalangan remaja. Untuk jurnal yang kedua, purpose untuk mengevaluasi efektivitas suplemen zat besi dan meningkatkan zat gizi dalam peningkatan kadar hemoglobin, ferritin, dan mengurangi stres oksidatif pada remaja perempuan yang mengalami kekurangan zat besi di Gaza, Palestina. AIM memberikan bukti yang lebih jelas tentang bagaimana intervensi ini dapat mempengaruhi indikator kesehatan yang penting dan untuk memahami hubungan antara kekurangan zat besi dan stres oksidatif. Untuk jurnal yang ketiga, purpose-nya untuk mengevaluasi efektivitas program suplemen zat besi dan asam folat atau WIFAS yang berbasis komunitas dalam peningkatan status gizi remaja putri di Ethiopia. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dampak suplementasi WIFAS terhadap kadar hemoglobin, serum ferritin, dan serum folat di kalangan remaja putri. Lalu Synthesis of Evidence. Jurnal pertama, bukti yang ada menunjukkan bahwa suplementasi zat besi dan asam folat dapat meningkatkan kadar hemoglobin dan mengurangi prevalensi anemia. Namun banyak program suplementasi yang tidak efektif karena kurangnya kepatuhan. Oleh karena itu, pendekatan yang melibatkan pengawasan langsung diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan hasil kesehatan. Jurnal kedua, berdasarkan literatur yang ada, terdapat hubungan antara kekurangan zat besi dan peningkatan stres oksidatif. Suplementasi zat besi telah terbukti meningkatkan status zat besi, terapi efeknya terhadap stres oksidatif belum sepenuhnya dipahami. Penelitian ini berusaha untuk mengisi kesenjangan pengetahuan ini dengan memberikan data empiris dari populasi yang relevan. Jurnal ketiga, berdasarkan literatur yang ada, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa suplementasi zat besi dan asam folat dapat meningkatkan status gizi dan mengurangi prevalensi anemia di kalangan remaja. Penelitian ini mengintegrasikan temuan-temuan tersebut untuk mendukung perlunya intervensi berbasis komunitas yang lebih luas. Next. Outcomes and Measurement Plan. Outcomes dari jurnal pertama, perubahan kadar hemoglobin, ferritin, dan vitamin B12 setelah intervensi. Hasil sekunder termasuk kepatuhan terhadap suplementasi dan perubahan dalam profil demografis peserta. Measurement Plan-nya
Pengukuran dilakukan dengan mengambil sampel darah untuk analisis kadar hemoglobin, ferritin, dan vitamin B12 pada awal dan akhir intervensi. Data demografis dikumpulkan melalui kuesioner yang diadministrasikan secara lisan. Lalu pada jurnal kedua, outcomes hasil yang diharapkan dari penelitian ini meliputi peningkatan kadar hemoglobin, kadar ferritin, dan penurunan tingkat melondialdehid atau MDA sebagai indikator stres oksidatif. Measurement plan-nya pengukuran dilakukan melalui analisis darah lengkap untuk hemoglobin, pengukuran kadar ferritin serum, dan penggunaan kit ELISA untuk mengukur kadar MDA. Pengukuran dilakukan pada baseline setelah 3 bulan dan setelah 6 bulan intervensi. Pada jurnal ketiga, hasil utama yang diukur dalam penelitian ini meliputi kadar hemoglobin, serum ferritin, dan serum folat. Penelitian ini juga mempertimbangkan faktor-faktor demografis dan kesehatan lainnya yang dapat mempengaruhi hasil. Pengukuran dilakukan pada awal penelitian setelah periode suplementasi dan menggunakan metode statistik yang sesuai untuk menganalisis data, termasuk analisis regresi linear berganda. Metode untuk jurnal pertama, penelitian ini dilakukan di blok pedesaan di distrik Faridabad, Haryana, India dengan melibatkan 760 remaja perempuan usia 12-19 tahun. Metode yang digunakan termasuk pengambilan sampel acak dari sekolah-sekolah pemerintah, pelatihan tim penelitian, dan pengawasan harian terhadap konsumsi suplemen. Suplemen tadi dilakukan selama 90 hari dengan pengawasan langsung oleh tim penelitian dan dengan dukungan dari pekerja kesehatan masyarakat lokal. Untuk jurnal yang kedua, penelitian ini menggunakan desain acak terkontrol dengan 3 kelompok. Kelompok A, suplementasi zat besi atau 200 mg ferrous fumarat sekali seminggu selama 3 bulan. Kelompok B, suplementasi zat besi dan pendidikan gizi atau 9 sesi selama 3 bulan. Kelompok C, kelompok kontrol yang tidak menerima intervensi data dikumpulkan melalui pengukuran berat badan, tinggi badan, dan analisis data. Darah. Untuk jurnal yang ketiga, studi ini menggunakan desain uji coba teracak atau RCT yang dilakukan di 4 desa di zona Kolaita dan Hadia. Peserta dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok intervensi yang menerima suplementasi WIFAS dan kelompok terkontrol yang tidak menerima intervensi. Suplementasi diberikan setiap akhir pekan dan data dikumpulkan melalui survei dan pengukuran laboratorium. Next. Untuk finding dari jurnal 1, hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam kadar hemoglobin di antara pasien yang menerima suplementasi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Selain itu, kepatuhan terhadap konsumsi suplemen juga meningkat berkat pengawasan harian. Penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi nutrisi yang diawasi dapat secara efektif meningkatkan status gizi remaja perempuan. Dari jurnal kedua, findingnya hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok yang menerima suplemen zat besi dan pendidikan gizi atau kelompok B memiliki kadar ferritin dan hemoglobin yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lainnya. Namun, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kadar MDA antara kelompok-kelompok tersebut, menunjukkan bahwa intervensi mungkin tidak cukup untuk mengurangi stres oksidatif secara signifikan. Untuk jurnal ketiga, findingnya hasil penelitian menunjukkan bahwa program WIVAS secara signifikan meningkatkan kadar serum ferritin, serum folat, dan hemoglobin di antara remaja putri. Responnya terhadap intervensi lebih tinggi pada mereka yang memiliki kadar serum ferritin, folat, dan hemoglobin yang lebih rendah pada awal penelitian. Lalu selanjutnya ada implication for practice. Jurnal pertama yaitu
Temuan dari penelitian ini memiliki implikasi penting untuk praktik kesehatan masyarakat. Program suplementasi yang melibatkan pengawasan langsung dapat diadopsi sebagai model untuk meningkatkan kepatuhan dan hasil kesehatan di kalangan remaja. Selain itu, hasil ini dapat mendukung kebijakan yang lebih luas untuk mengatasi anemia di kalangan populasi rentan di India dan negara-negara lain dengan masalah serupa. Jurnal kedua, temuan ini menunjukkan pentingnya kombinasi suplementasi zat besi dan pendidikan gizi dalam meningkatkan status gizi remaja perempuan. Program-program kesehatan masyarakat harus mempertimbangkan pendekatan holistik yang mencakup pendidikan gizi untuk mengatasi masalah kekurangan zat besi dan anemia. Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi strategi yang lebih efektif dalam mengurangi stres oksidatif terkait dengan kekurangan zat besi. Jurnal ketiga yaitu temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa program WIFAS berbasis komunitas dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan status gizi remaja putri di Ethiopia. Hasil ini mendukung perlunya pengembangan dan penerapan program serupa di komunitas lain untuk mengatasi masalah defisiensi gizi dan anemia. Next. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.